Jika pada episode yang lalu kita telah membahas konsep dasar dari analisis regresi, di mana variabel Y diteorikan dipengaruhi oleh variabel independent X sehingga diperoleh persamaan regresi linier Y sama dengan A plus BX plus E, yang dalam hal ini Y terdiri dari regresi yaitu A plus BX dan E yang merupakan residual atau variabel independen selain X yang juga ikut mempengaruhi Y. Maka dalam episode ini kita lanjutkan dengan membahas bagaimana cara mendapatkan koefisien regresi yang menunjukkan besar kecilnya pengaruh dari X terhadap Y tersebut. Adapun yang harus dilakukan dalam hal ini adalah jika telah diperoleh data, bagaimana menemukan nilai koefisien A dan B dari garis regresi Y sama dengan A plus BX plus E tersebut sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari residual yang dihasilkan adalah minimum. Artinya, bagaimana mencari nilai A dan B yang menghasilkan jumlah kuadrat E paling kecil dari semua kemungkinan nilai A dan B yang ada. Adapun kriteria yang sangat luas dikenal untuk mendapatkan koefisien ini adalah kriteria least square. Jika persamaan regresi Y sama dengan A plus BX plus E yang berarti E sama dengan Y dikurang A dikurang BX, maka jumlah kuadrat E adalah sama dengan jumlah kuadrat dari Y dikurang A dikurang BX tersebut. Dan dapat ditemukan secara matematis bahwa jumlah kuadrat E ini akan minimum hanya jika koefisien B tersebut dihitung dengan rumus B sama dengan sigma X dikurangi min X dikalikan Y dikurangi min Y dibagi sigma X dikurangi min X kuadrat. Atau dengan kata lain, jika koefisien B adalah sama dengan kovarian antara kedua variabel X dan Y dibagi dengan varian dari variabel independen X. Jika koefisien B telah diperoleh, maka A dapat dihitung dengan rumus A sama dengan min Y dikurangi B kali min X, di mana B adalah koefisien regresi. Adapun informasi yang ingin diungkapkan melalui analisis regresi adalah dua hal. Pertama, berapa kuat atau berapa besar pengaruh independen variabel X terhadap dependen variabel Y, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi B. Informasi kedua yang dapat diungkapkan melalui analisis regresi adalah jika kita bisa menghitung koefisien determinasi yang dikenal dengan istilah R kuadrat atau R square, di mana R square ini merupakan proporsi atau kalau dikalikan dengan 100, persentase dari varian dependen variabel Y yang merupakan atau merepresentasikan pengaruh dari varian atau bervariasinya independen variabel X. Dalam analisis regresi, selain menghitung atau mendapatkan koefisien regresi B, kita juga memerlukan menghitung koefisien determinasi yaitu R square. R square dapat diperoleh jika kita dapat membandingkan jumlah kuadrat regresi terhadap jumlah kuadrat total dari Y. Tentu saja berarti kita harus mendapatkan dulu berapa besar jumlah kuadrat regresi. Jika koefisien regresi B telah didapatkan, maka dapat dihitung jumlah kuadrat regresi atau sum of square regression disingkat SSREG adalah sama dengan koefisien regresi B dikalikan dengan jumlah perkalian silang X dan Y, yaitu sigma X dikurangi min X dikalikan Y dikurangi min Y. Atau dapat ditulis sum of square regression sama dengan B kali sigma XY. Jika jumlah kuadrat regresi telah diperoleh, maka jika kita hitung rasionya jumlah kuadrat regresi berbanding atau dibagi dengan jumlah kuadrat total dari Y akan diperoleh koefisien R square yang dapat ditafsirkan sebagai proporsi varian dari dependen variabel Y yang terkait dengan independen variabel X. Sebagai proporsi, nilai R square itu hanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh, jika misalnya diperoleh koefisien sebesar 0,7, berarti 70% dari bervariasinya
dependent variable Y adalah karena atau terkait dengan bervariasinya independent variable X. Jika kedua informasi tadi telah diperoleh, yaitu koefisien regresi B dan koefisien determinasi R², langkah selanjutnya dalam analisis regresi adalah melakukan uji statistik apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dan juga apakah koefisien determinasi tersebut yang diperoleh signifikan atau tidak. Adapun caranya adalah dengan menguji signifikan tidaknya hipotesis nihil untuk R², hipotesis nihil R² sama dengan 0. Sedangkan uji signifikannya dilakukan dengan F-test, di mana rumusnya adalah F sama dengan varian regresi dibagi varian residual. Jadi dalam hal ini, regresi tidak dibandingkan dengan totalnya dari Y, melainkan dibandingkan dengan residual. Varian regresi dapat diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat regresi dengan derajat kebebasannya, yaitu banyaknya independent variable. Dan varian residual dapat diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat residual dibagi dengan derajat kebebasannya atau DF-nya, yaitu N dikurang banyaknya independent variable dikurang 1. Adapun jumlah kuadrat regresi dengan mudah dapat diperoleh setelah kita mendapatkan jumlah kuadrat regresi. Rumusnya tentu saja jumlah kuadrat residual adalah jumlah kuadrat total Y dikurangi jumlah kuadrat regresi. Jika nilai F rasio yang diperoleh cukup besar, misalnya 7 atau 10, itu berarti varian regresi adalah 7 atau 10 kali lipat lebih besar daripada varian residual. Berarti yang mendominasi bervariasinya dependent variable yaitu varians Y adalah varians regresi, di mana regresi adalah A plus BX, yaitu porsi dari atau bahagian dari variabel Y yang merupakan atau yang terkait dengan variabel independent X. Jika nilai F ini signifikan, berarti proporsi varian dari Y yang dapat dijelaskan atau yang mewakili pengaruh dari X adalah secara statistik signifikan. Selanjutnya, koefisien regresi pun dapat dilakukan uji signifikan. Yang dalam hal ini, hipotesis nihilnya adalah B sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh dari independent variable X terhadap dependent variable Y. Adapun rumus uji T untuk menguji signifikan tidaknya koefisien regresi B adalah T untuk B sama dengan koefisien B dibagi dengan standar deviasi sampling atau dikenal juga dengan istilah standar error dari koefisien tersebut. Untuk analisis regresi dengan hanya satu independent variable yaitu regresi sederhana, perhitungan terhadap standar deviasi sampling dari koefisien regresi tersebut cukup sederhana pula, yaitu SB atau standar error dari B sama dengan standar deviasi residual dibagi akar dari jumlah kuadrat X. Namun, nanti pada analisis regresi yang lebih kompleks, misalnya multiple regresi di mana terdapat banyak independent variable, maka perhitungan terhadap standar error dari masing-masing koefisien regresi yang diperoleh cukup rumit. Seperti halnya uji F, pada uji T ini pun dapat dihitung probabilitas apakah signifikan atau tidak. Jika nilai T misalnya signifikan pada taraf 5%, maka kita katakan bahwa hipotesis nihil yang mengatakan B sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh X terhadap Y ditolak. Sehingga kesimpulannya memang ada pengaruh X terhadap Y yang secara statistik signifikan. Khusus untuk kasus atau situasi di mana hanya ada satu independent variable X, maka sebetulnya uji signifikan terhadap R² dengan F-test adalah ekuivalen atau sama dengan uji signifikan terhadap koefisien regresi B. Dan memang dapat dibuktikan bahwa nilai F yang diperoleh dalam kasus seperti ini adalah sama dengan T yang dikuadratkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis regresi ada dua koefisien yang amat penting, yaitu R²
yang menunjukkan proporsi atau persentase varian dari dependent variable Y yang terkait dengan tinggi rendahnya atau varian dari variabel X. Dan yang kedua adalah koefisien regresi B yang menunjukkan besar kecilnya atau kuat tidaknya pengaruh dari independent variable X terhadap dependent variable Y. Dapat disimpulkan pula bahwa kedua koefisien ini dapat diuji secara statistik apakah signifikan atau tidak. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah hasil analisis regresi yang dilakukan pada sebuah penelitian di mana diteorikan banyak sedikitnya pekerjaan rumah yang diberikan kepada murid akan mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar yang dihasilkan, yang dalam hal ini adalah prestasi belajar matematika. Pada penelitian ini, dengan menggunakan sampel sebanyak 3.498 siswa, diperoleh hasil analisis regresi seperti pada tabel-tabel berikut. Pada tabel yang pertama, dapat dilihat bahwa nilai R-square atau koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,306. Artinya, 30,6%, jadi hampir sepertiga dari varian prestasi belajar, atau mengapa kok murid satu dengan murid yang lain ada yang tinggi, ada yang rendah prestasi belajarnya. 30,6%-nya adalah karena atau terkait dengan bervariasinya atau banyak sedikitnya pekerjaan rumah. Lalu langkah berikutnya kita ingin mengetahui apakah 30,6% tadi signifikan atau tidak. Pada tabel yang kedua dilakukan uji F. Nilai F yang dihasilkan adalah 1543,145. Artinya varian regresi adalah 1545 kali lebih besar dibandingkan dengan varian residual. Yang dalam hal ini pada sebelah kirinya dapat dilihat bahwa varian regresi adalah 4588586, sedangkan varian residual adalah hanya 2973, yang kalau diambil rasionya dapatlah tadi 1543. Apakah nilai F ini signifikan? Dapat kita lihat pada kolom yang di sebelah kanannya, yaitu probability untuk mendapatkan nilai F rasio sebesar ini ternyata adalah 0,000. Sebetulnya itu ada angkanya, tapi karena dibulatkan jadi 3 desimal jadi 0. Jika kita menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05, maka probability yang diperoleh ini adalah jauh lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F yang diperoleh signifikan. Artinya, hipotesis nihil yang mengatakan R-square sama dengan 0, bahwa tidak sedikit pun bervariasinya dependent variable itu yang terkait dengan bervariasinya independent variable X, ditolak. Karena probability untuk mendapatkan rasio ini sangat kecil. Karena hipotesis nihil yang mengatakan bahwa R-square sama dengan 0 ditolak, berarti R-square-nya tidak 0, berarti memang ada pengaruh yang signifikan dari bervariasinya independent variable X terhadap dependent variable Y, yang dalam hal ini adalah prestasi belajar. Selanjutnya, jika kita ingin melihat berapa besar atau berapa kuat pengaruh independent variable, yaitu banyak atau sedikitnya pekerjaan rumah terhadap prestasi belajar matematika, maka pada tabel ketiga kita lihat nilai konstan atau nilai A adalah 78,5 dan nilai koefisien regresi B untuk independent variable homework atau pekerjaan rumah adalah 0,68. Jadi persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y atau prestasi matematika sama dengan 78,5 ditambah 0,68 dikalikan dengan banyak kecilnya nilai pekerjaan rumah. Jadi setiap 1 unit meningkat atau berkurangnya jam pekerjaan rumah, kalau ini dihitung dengan jam, akan menghasilkan 0,68 unit meningkat atau menurunnya prestasi belajar, yang membuktikan bahwa memang pekerjaan rumah mempengaruhi prestasi belajar. Selanjutnya,
Apakah pengaruh sebesar 0,68 atau koefisien regresi B sama dengan 0,68 tersebut signifikan atau tidak secara statistik? Dapat kita lakukan uji signifikan dengan uji T. Adapun hipotesis nihilnya di sini ialah B sama dengan 0, yang artinya pengaruh pekerjaan rumah terhadap prestasi belajar itu 0, tidak ada pengaruh. Lalu kita uji dengan uji T. Seperti terlihat pada tabel, nilai koefisien T adalah 39,28. Nilai probabilitas yang diperoleh, artinya probability untuk mendapatkan nilai T sebesar 39,28 adalah jauh lebih kecil daripada 5% atau 0,05, yang dalam hal ini adalah 0,000 sekian. Jadi kesimpulannya ialah bahwa nilai T yang diperoleh signifikan. Artinya, hipotesis nihil yang mengatakan B sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh dari pekerjaan rumah terhadap prestasi belajar ditolak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ada pengaruh yang signifikan secara statistik dari pekerjaan rumah terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. Sebetulnya hanya dua hal itu saja yang akan diperoleh dalam analisis regresi dalam hal ini, yaitu berapa kuat pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel yang diwakili oleh koefisien regresi B, dan yang kedua, berapa besar proporsi atau persentase varian dari prestasi belajar tersebut yang dipengaruhi oleh bervariasinya atau banyak sedikitnya pekerjaan rumah yang diberikan. Yang dalam hal ini, proporsi atau persentase tersebut ditunjukkan oleh koefisien R-square dan yang juga telah diuji signifikan atau tidaknya secara statistik. Yang terakhir adalah perlu dicatat bahwa uji signifikan yang dilakukan baik terhadap koefisien regresi B maupun koefisien determinasi R-square hanya dapat dipercaya atau sah jika asumsi yang mendasarinya dapat dipenuhi. Yang paling utama, asumsi yang diperlukan harus terpenuhi bahwa distribusi frekuensi dari residual E adalah mengikuti distribusi kurva normal. Pada umumnya, sebagian besar dari software atau perangkat lunak statistik yang tersedia menyediakan juga fasilitas untuk menguji asumsi-asumsi ini. Sebagai contoh, misalnya, pada analisis regresi yang telah dilakukan tadi, diperoleh distribusi frekuensi residual seperti pada gambar berikut. Dan tampak sekali bahwa distribusi frekuensi dari residual dalam hal ini amat sesuai dengan kurva normal. Jadi, semua uji signifikan yang telah kita lakukan, baik terhadap koefisien regresi B maupun koefisien determinasi R-square, adalah dapat dipertanggungjawabkan atau sah adanya. Lain halnya, misalkan setelah kita analisis diperoleh distribusi frekuensi dari residual seperti pada gambar berikut, yang sangat jauh atau sangat menyimpang dari bentuk kurva normal. Nah, jika Anda telah selesai melakukan analisis regresi, melakukan uji signifikan terhadap R-square maupun koefisien regresi, namun ternyata diperoleh distribusi frekuensi residual seperti ini, yang sangat jauh menyimpang dari kurva normal, maka berarti uji signifikan yang telah dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan, alias tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu, amatlah penting untuk melakukan pengecekan terhadap asumsi seperti ini. Demikianlah pembahasan tentang
analisis regresi sederhana berikut dengan contohnya. Adapun pada episode selanjutnya akan dibahas analisis regresi berganda di mana terdapat banyak independen variabel yang diteorikan turut mempengaruhi dependen variabel Y.